heart's broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Initiating System 1. System 1 loaded. Film ini langsung dibuka dengan adegan bercocok tanam dari laki-laki dan perempuan secara vulgar dan gamblang. Tapi tentu saja tidak kita tunjukkan, oke? Karena membuat penonton bertanya-tanya, apakah aku salah memilih film ini? Justru kami yang bertanya-tanya, ini bukan review film. Apa Emon? Menonton bokep dengan gaya. Nah, suatu pagi seorang pemuda bernama Marpi terbangun oleh suara miss call dari seseorang bernama Nora. Marpi tengah berbaring dengan istrinya Omi. Marpi lalu bangun dan duduk di pinggir tempat tidur lalu menyesali karena sudah menggunakan narkoboy semalam. Tak kira habis dipakai. Marpi yang lalu berdiri dan berjalan menuju ruangan anak laki-lakinya yang masih bayi Gaspar. Dalam hati Marpi mengutuk hidupnya yang memuakan. Mohon ini lagi sedih. Anaknya jadi Casper. Iya, udah kan orang sana nggak tahu artinya apa sini. Dia lalu menggendong anaknya sembari mengucapkan selamat tahun baru. Marpi lalu membawa anaknya ke Omi. Setelah menggendong Gasper, Marpi langsung termenung dengan miss call dari Nora, ibunya Elektra, mantan pacarnya itu. Harap tawuran. Marpi masih saja mengutuk kemuakan hidupnya yang tengah dia jalani saat ini. Marpi curiga ada sesuatu terjadi pada Elektra, mantannya itu. Sebab tumben-tumbennya ibunya menelpon sepagi itu. Marpi lalu pergi menelpon Nora. Nora lalu mengangkat teleponnya dan berkata jika dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Elektra. Marpi jadi ikutan khawatir. Marpi lalu mengenang 2 tahun lalu saat Nora masih melarangnya untuk menghubungi putrinya karena sudah mengkhianatinya. Tapi kita kembali lagi ke masa kini. Kini Marpi mencoba untuk menelpon Nora lagi. Nora khawatir jika Elektra bunuh diri. Seusai menelpon, Marpi bercengkrama dengan Omi dan Gasper sambil dalam hati terus mengumpati istrinya yang memuakan itu. Lalu film flashback ke adegan saat Marpi dan Omi bercocok tanam. Cepat sekali pindahnya. Baru tadi adegan bahagia. Saking serunya Marpi bercocok tanam, dia tidak sadar jika kondi yang dipakainya sobek dan sudah terlanjur exit in the inside. Waduh. Apa artinya Emon? Apa sih? Keluar di dalam bangsat. Oh, kebakaran. Exit in the inside. Alhasil beberapa hari kemudian Omi mengabarkan pada Marpi jika dia hamil. Omi lalu menunjukkan test packnya sebagai bukti. Sontak Marpi menjadi kalut mendengar kabar itu. Belum pernah. Kita lolos ya. Kembali lagi ke masa kini, Marpi lagi-lagi meratapi hidupnya memuakan bersama Omi. Dia merasa Omi seperti agen CIA yang serba tahu apa yang dia lakukan. Marpi tidak memiliki privasi. Marpi lalu diam-diam mengambil wadah video dari rak buku. Di dalamnya ada opium hadiah dari Elektra dulu. Mon, itu narkoboy, Mon. Hal itu membuat Marpi teringat saat Elektra memberikan opium itu padanya. Katanya opium itu sebagai penyelamat Marpi ketika hal buruk terjadi padanya kelak. Saat itu Marpi juga bercerita jika Omi hamil olehnya. Mendengar kabar itu Elektra muntap lalu meludahi Marpi dan pergi meninggalkannya. Oh ya iyalah. Sejak saat itu Elektra menolak menemui Marpi. Meski berulang kali Marpi berusaha menghubunginya. Bahkan meski Marpi mendatangi rumahnya, Elektra tetap tidak mau menemuinya. Hati Marpi hancur karena sebenarnya dia masih mencintai Elektra. Marpi lalu mengaku pada Omi jika ibunya Elektra lah yang menelponnya. Omi meminta Marpi segera menuntaskan masalah dengan mantannya itu jika ia masih ingin mengurusi anaknya. Marpi lalu mengenang kembali saat dia bercocok tanam dengan Elektra. Dia rindu kembali bertukar lendir dengannya. Kenapa bagian bercocok tanam selalu diingat? Iya betul sekali. Begitu rindunya Marpi pada Elektra, akhirnya dia memutuskan untuk mengonsumsi opium yang dihadiahkan Elektra padanya dulu. Marpi lalu mengingat bagaimana dia dan Elektra dulu pernah sama-sama berfantasi threesome dengan cewek blonde bermata biru. Pucuk dicinta di hari berikutnya, mereka berkenalan dengan seorang cewek blonde bermata biru yang menjadi tetangga mereka. Gadis blonde itu adalah Omi, istrinya sekarang. Mereka lalu mengajak Omi makan bersama. Mereka lalu ngobrol soal pro dan kontra praktek aborsi. Marpi mendukung aborsi, sedangkan Omi menolaknya. Mereka bertiga lalu berdansa-dansi di sebuah klub. Terlihat ketiganya sudah mulai akrab satu sama lain. Sepulang dari klub, ketiganya nyimeng bersama di kediaman Marpi dan Elektra. Saat Marpi mencium bibir Elektra, Omi ikutan urun rembuk. Omi malah ikutan. Iya, urun rembuk namanya.
Tentu saja musyawarah yang semakin memanas ini menemukan mufakat yang berujung pada pertandingan ganda campuran ketiganya. Good, it's a good one. Come on, sudah. Di hari berikutnya setelah pertandingan itu, Marpi jadi ngelunjak. Dia jadi ketagihan beradu lendir dengan Omi. Jadilah saat Elektra tidak di rumah, Marpi dan Omi bermusyawarah budaya kembali. Pertandingan inilah yang membuat Omi hamil seperti yang diceritakan sebelumnya. Iya. Hal itulah yang kemudian disesalkan oleh Marpi yang sekarang sedang mabuk opium hadiahnya Elektra itu. Marpi berharap Elektra bisa kembali padanya dan menemaninya saat itu. Marpi kembali mengenang saat dia dan Elektra ngobrol soal rencana mereka memiliki anak bersama. Bagaimana sejak lama Marpi ingin menamai anaknya Gaspar jika laki-laki. Meskipun ternyata yang hamil malah Omi, tetap menjadi Gasper. Untung untuk Marty. Tak tahan dengan kerinduan pada Elektra, Marpi lalu melihat foto-foto kenangan mereka dengan sebuah alat khusus. Marpi lalu terkenang saat mereka berdua berpelukan sambil menikmati foto-foto yang mereka buat berdua itu. Wah, so sweet ya. Marpi lalu mencoba menghubungi No Art Gallery, milik mantan pacarnya Elektra, untuk mencari tahu keberadaan Elektra. Sayangnya hasilnya masih nihil. Marpi kembali bersedih. Lagi-lagi Marpi baper dengan perasaan rindunya akan Elektra. Dia mengenang saat mereka berpelukan semasa pacaran dulu. Ingatan Marpi melayang lebih jauh lagi saat mereka sering ngobrol soal dunia film, termasuk cita-citanya menjadi sutradara film terkenal. Mereka berdua lalu berjalan sampai menemukan sebuah gua dengan air terjun dalamnya. Suasana yang mendukung memancing mereka untuk bercumbu di sana. Setting berpindah ke restoran saat Marpi menanyakan bagaimana seandainya dia membuat Elektra hamil. Dan tentu saja Elektra senang sekali. Wah, tanggapan yang jarang dari seorang wanita. Betul sekali, saya pingin sekali. Bahkan Elektra ingin punya 7 anak. Waduh Mbak, pelan-pelan tuh. Mompanya bagaimana? Ya gampang. Elektra ingin sekali memiliki keluarga besar yang bahagia bersama Marpi. Obrolan itu pun berujung di atas ranjang untuk eksperimentasi membuat anak. Setelah bercocok tanam, mereka saling cerita soal mantan masing-masing. Mantan Elektra bernama Noe, seorang pemilik galeri lukisan yang nikah dengan orang lain. Sedangkan mantan Marpi adalah orang yang tidak mau diajak berkomitmen serius. Di hari berikutnya, Elektra mengajak Marpi berkunjung ke galeri mantannya Noe dan mengenalkannya. Elektra lalu pamit untuk menemani Noe menemui seseorang. Marpi pun jadi cemburu karenanya. Saat Elektra kembali, Marpi mengatakan bahwa dia curiga jika Noe ingin mengajak Elektra icik-icik. Waktu dan setting berpindah ke saat Marpi berlatih membuat film bersama Elektra. Saat itu mereka berdua berjanji untuk saling menjaga dan bakal hidup bahagia berdua selama-lamanya. Tidak menyerah mencari Elektra, Marpi lalu mencoba menghubungi Julio, temannya. Sayangnya, Julio juga tidak tahu di mana Elektra. Julio bilang jika dia sekarang sedang direhabilitasi narkoba. Kenangan Marpi melancong lagi saat Elektra mengenalkannya dengan ibunya, Nora. Saat Elektra di toilet, ibunya bertanya pada Marpi apakah dia tahu soal Elektra pengguna narkoboy. Marpi bilang tidak. Marpi juga mengaku jika dia bukan pengguna narkoboy. Di lain hari, kontradiktif dengan yang disampaikan pada Nora, Marpi dan Elektra sedang nyabu bareng. Elektra mengaku jika dia mendapatkan narkoboy dari Julio. Marpi agak cemburu karenanya. Hari berikutnya, Marpi dan Elektra mendatangi undangan Lucille, mantannya Marpi, pada sebuah acara meditasi bersama sambil menikmati sebuah ramuan yang membuat mereka menjadi mabuk berat. Setelah itu di sebuah pesta, mereka berkenalan dengan seorang gadis bernama Paula. Paula lalu mengajak Marpi ke toilet untuk menawarinya narkoboy. Nyatanya di toilet, Paula malah mengajak Marpi adu ketangkasan. Marpi berupaya menutupi desahan Paula agar tidak ketahuan orang-orang. Sekembalinya Marpi ke pesta, Elektra tahu jika pacarnya itu tidak transaksi narkoboy, tapi transaksi lendir. Elektra bisa mendengar suara mereka dari luar. Hal itu kemudian memancing Elektra untuk mengaku bahwa seminggu yang lalu dia selingkuh dengan Noe. Alhasil dalam taksi mereka bertengkar hebat. Hal itu membuat sopir taksinya kesal dan menyuruh mereka berdua tenang. Namun ternyata hal itu malah membuat pertengkaran mereka semakin memanas. Pertengkaran mereka berhenti saat mereka sadar bahwa mereka berjanji untuk sama-sama membentuk keluarga yang sakinah. Mawadah warohmah, alhamdulillah. Tentu lebih afdol jika pertengkaran mereka diakhiri dengan ritual pamungkas dan... Ya sudahlah. Yang jelas hubungan keduanya menjadi semakin mesra saja dan tiada hari tanpa acara nguri-nguri kebudayaan. Suatu hari, Marpi dan Elektra mendatangi pesta yang diadakan oleh Noe. Marpi lalu dikenalkan pada Victoire, istrinya Noe. Marpi yang mabuk itu lalu bilang pada Victoire jika Noe selingkuh dengan Elektra. Marpi lalu menghantam kepala Noe dengan gelas.
Noe yang kesal mengancam dan melaporkan Marpi ke polisi. Marpi pun ditangkap. Selama penyelidikan, yang ada di pikirannya hanyalah saat Elektra bercocok tanam dengan Noe. Saat interogasi, Marpi mengaku jika tidak menyesal sudah mengajar Noe. Bahkan dia merasa bangga. Marpi bahkan dengan arogannya menghina orang Prancis dengan bangga sebagai orang Amerika. Setelah kejadian itu, Marpi dan Elektra kembali berbaikan. Sudah bisa ditebak, Marpi mendapatkan suguhan sepotong dorayaki hangat dari Elektra. Dan mereka berdua pun semakin getol menyelenggarakannya dimanapun dan kapanpun. Memang paling enak adalah makan dorayaki. Betul sekali. Anget-anget lumayan. Atas saran seorang kenalan, Marpi dan Elektra pelesir ke sebuah klub orgi di mana siapa saja bisa menikmati apapun yang terhidang di sana dengan bebas. Apapun. Marpi dan Elektra pun menikmati wahananya masing-masing. Waduh, saya penasaran dengan wahana seperti apa. Belum cukup di situ, Elektra lalu menawari threesome dengan seseorang transseksual. Namun rupanya Marpi tidak berani untuk melakukannya. Keesokan harinya mereka berdua merenungkan perjalanan yang selama ini mereka lewati. Bagaimana waktu berlalu begitu saja. Bagaimana mereka dulu bertemu dan untuk pertama kalinya di taman. Ingatan mereka lalu meloncat ke saat pertama kali mereka bertemu di sebuah taman. Bagaimana mereka berkenalan dan sama-sama berjalan menyusuri petak-petak jalanan taman yang indah. Pertemuan mereka di taman itu dipungkasi dengan ciuman di atas sebuah jembatan. Dan sudah barang tentu mereka, ya begitulah, bercocok tanam. Menggali kubur. Tidak emosi. Kini Marpi hanya bisa meratapi kehilangannya atas Elektra. Marpi hanya bisa berharap Elektra hidup bahagia dimanapun dia berada. Marpi lalu membayangkan Elektra datang padanya sembari mengandung buah cinta mereka. Melihat Marpi meratapi kepergian Elektra di kamar mandi, Omi hanya bisa termenung dan menyerahkan gesper pada Marpi. Marpi hanya bisa memeluk gesper dan meminta maaf padanya, seolah-olah dia meminta maaf pada Elektra atas kehilafannya. Dan berakhirlah film ini. Sungguh cinta. Deritanya tiada batas. Tiada akhir, ya sama aja.